Pemirsa, Idul Fitri dan Tahun Ajaran Baru Sekolah datang hampir bersamaan. Secara ekonomi, beberapa besar risiko kebocoran keuangan keluarga jika tidak ada perencanaan khusus antara belanja dan lebaran, biaya masuk sekolah, dan mana yang harus didahulukan dalam alokasi dana, lalu bagaimana cara membaginya agar keduanya bisa tertangani dengan baik. Dan kita akan membahasnya lebih dalam bersama Ibu Meta Anggriani selaku perencana keuangan yang sudah tersambung lewat Zoom saat ini bersama kita. Selamat sore, Bu Meta. Selamat sore, Bu Iya, Jessica. Bu Meta, kalau kita lihat ada Idul Fitri, yang mana dalam Idul Fitri ini biasanya ada bukber. Kemudian kita juga mengalokasikan uang kita, kalau nanti sudah dapat THR, harus ada yang disimpan ke dana darurat, kemudian ada yang diinvestasikan, kemudian nggak lama lagi ada masuk sekolah. Ini banyak sekali pos-pos yang harus disiapkan, tapi yang idealnya persentasenya seperti apa sih, Bu? Ya, sebenarnya kita perlu paham dulu nih bahwa sebenarnya yang namanya THR itu adalah pendapatan tahunan yang insidental gitu ya. Artinya kita tidak rutin menerimanya dan kebetulan karena ini Lebaran kita akan terima untuk Lebaran. Jadi sebenarnya secara idealnya itu akan kita gunakan memang untuk kebutuhan Lebaran. Tetapi karena ini hanya tahunan, maka akan sangat bijak bila kita juga bisa mengalokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, jadi mungkin kita identifikasi dulu nih kebutuhannya apa saja. Kalau kita bicara Lebaran sendiri nih, pastikan di dalam bulan puasa nanti tentu kita yang penting gitu ya, kita perlu mengalokasikan buat zakat gitu kan, lalu buat kebutuhan Lebaran itu sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita punya kebutuhan-kebutuhan lain, terutama kalau yang muncul dari dalam jangka pendek nih, misalnya nanti seperti tadi katanya kita akan segera memasuki tahun ajaran baru sekolah gitu ya. Dan mungkin juga bisa digunakan untuk hal lain seperti misalnya pelunasan utang. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang berapa persen sih porsi-porsi yang idealnya nih untuk pembagian THR. Tentu kembali lagi kalau kita udah identifikasi kita bisa munculkan gitu ya seberapa banyak. Tapi kalau misalnya kita kebutuhan tadi katakanlah misalnya yang kebutuhan uang sekolah ini begitu mendesak dan kita belum punya dananya, bisa jadi mungkin sebagian besar kita alokasikan untuk uang sekolah tersebut. Jadi kalau misalnya anggaplah aman ya, mungkin kita tadi paling gampang kita bisa pakai alokasi misalnya 10, 20, 30, 40 gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya anggaplah yang 50% untuk belanja lebaran misalnya, karena kita mungkin ada biaya mudik gitu kan, mudik sekeluarga, perlu bagi-bagi angpau, perlu kirim hampers, perlu macam-macam itu katakanlah 50%. Maka sisa 50%-nya lagi harus dibagi seperti apa gitu kan. Nah, tadi kalau misalnya kita punya tujuan besar, tujuan uang sekolah atau apa, mungkin kalau dia itu cukup cukup mendesak, maka bisa jadi 50%-nya akan habis buat uang sekolah. Tapi kalau misalnya tidak, misalnya kita udah punya sedikit tabungan atau mungkin kita baru bayar DP-nya dulu nih uang sekolah ajaran barunya tapi bisa dicicil kemudian, mungkin kita bisa alokasikan untuk lainnya. Jadi mungkin yang sisanya misalnya 50% sisanya misalnya 30% untuk tabungan, 20% untuk bayar cicilan, itu akan sangat baik. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita justru pingin fokus sama ibadahnya gitu. Siapa tahu kita pingin lebih banyak mencari pahala, kita lebih banyak zakatnya. Itu tentu sangat boleh saja. Intinya justru jangan sampai kalau kita tidak mengalokasikan dengan benar, tahu-tahu THR habis terus malah kita berujung dengan berutang. Nah, itu yang harus dihindari gitu. Iya, Bu Meta, artinya kita harus melihat bagaimana prioritas terlebih dahulu, mana yang harus dilakukan, apakah dana dari itu sekolah tersendiri, kemudian atau untuk ibadahkah, atau justru melakukan investasi. Nah, Bu, ngomong-ngomong terkait dengan investasi, kalau kita lihat ya Bu, harga saham saat ini sedang turun, kemudian kita juga melihat harga emas yang juga terkoreksi. Kira-kira Bu, untuk pos, untuk investasi, di saat ini yang mana sih yang tepat Bu? Memang untuk saat ini market cukup volatile ya, maksudnya banyak ketidakpastian juga dalam market ini gitu ya. Nah, biasanya sih orang ketika masa-masa seperti ini kita mungkin akan lebih fokus untuk menjaga kestabilan keuangan. Artinya mungkin kita bisa pilih instrumen-instrumen yang mungkin tidak terlalu agresif tetapi lebih stabil. Nah, tapi kembali lagi nih, kalau kita bicara investasi, tentu pertama harus disesuaikan juga untuk kebutuhan. Kalau memang ini adalah uang dingin dan kita tidak punya kebutuhan khusus, artinya kita bisa memilih, katakanlah kalau misalnya emang berani udah biasa main saham, mau serok saham,
ya boleh-boleh aja gitu ya. Tetapi kalau misalnya ternyata kebutuhan saya masih banyak gitu ya, atau saya sebenarnya tidak belum 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 biasa berinvestasi, saya mungkin pingin yang pasti-pasti aja. Yang paling pasti mungkin buka deposito gitu ya, tetapi bisa juga tadi emas itu adalah sesuatu instrumen yang sebenarnya cukup ini ya, apa namanya, bisa dibilang juga kategori instrumen syariah juga gitu. Jadi banyak juga orang berpikir untuk beli emas untuk berjaga-jaga. Tapi intinya banyak sekali faktor untuk menjaga untuk memulai investasi itu ya. Dan sepertinya juga pemerintah juga sudah punya jadwal untuk mengeluarkan obligasi atau surat utang yang juga tentu bisa menjadi pilihan. Jadi apapun itu bentuknya, alangkah baiknya kalau kita juga bisa mengalokasikan tadi sebagian THR untuk tabungan atau investasi gitu. Tapi lakukan dengan bijak karena sekarang market sangat volatile, jadi kita perlu mencari informasi sebanyak-banyaknya dulu sebelum kita melakukan investasi tersebut. Baik, dan selanjutnya saya mau bertanya terkait dengan pola belanja nih Bu. Karena kalau pola belanja selama bulan Ramadan ini cukup berbeda dengan hari-hari biasanya. Karena ada tambahan-tambahan lainnya tuh Bu. Biasanya mau beli hampers, kemudian mau beli baju baru ataupun Betul. lainnya. Nah, sebetulnya cara apa yang paling efektif untuk men-track pengeluaran kita tuh yang paling efektif dari mana sih Bu? Oke, kalau untuk men-track pengeluaran sih ya tentu memang kita harus mencatat gitu ya. Cuma kalau kita mencatat kadang-kadang kan rasanya repot. Tapi sekarang ini kan banyak aplikasi yang memudahkan. Atau kadang-kadang kalau kita memang rajin ya, sekarang kan semuanya udah serba digital. Jadi katakanlah kita bayar pakai kartu atau pakai kris itu kan terrekord dalam rekening kita. Jadi kalau kita membuka catatan transaksi rekening kita itu sebenarnya udah kelihatan tuh kita habisnya kemana gitu ya. Nah, tapi yang paling utama nih ya kalau kita mau apa strategi belanja lebaran tadi, artinya kan kita udah tahu nih kita bakal terima THR dan THR ini biasanya udah diancang-ancang. Secara aturan kan kita bisa terima mulai dari 3 minggu sebelum lebaran sampai dengan 10 hari setelah menjelang lebaran gitu ya. Jadi kita udah bisa menghitung nih kira-kira kapan gitu ya cash flow kita terimanya. Nah, yang paling penting sebenarnya satu, jangan belanja kalau memang belum terima uangnya gitu ya. Sebelum THR masuk jangan belanja. Cuma ini memang sering menjadi challenge gitu ya karena tentunya kita udah excited duluan. Khususnya kalau memang kita punya perencanaan mudik gitu ya yang dimana biaya tiket itu kan cukup besar dan memang kita udah nge-war nih ya, war tiket itu udah dari sekarang. Jadi memang mungkin ada biaya-biaya yang sudah keluar duluan sebelum THR-nya masuk. Nah, tapi ya kita jaga supaya yang penting-penting itu mungkin bisa keluar duluan, yang lain-lain kita tunggu gitu ya. Nah, selain itu kita buat list juga nih kebutuhannya apa saja gitu kan. Tadi mulai dari zakat, lalu biaya harian Ramadan. Ya, idealnya kan kalau kita puasa harusnya pengeluaran turun gitu ya, tapi ternyata meningkat karena mungkin emang tadi banyak undangan bukber gitu kan ya. Jadi mungkin even budget bukber itu perlu disiapkan juga gitu ya. Belum lagi biaya hari raya tadi kan jamuan makan keluarga, baju baru, juga biaya mudik, biaya hampers. Nah, biaya hampers ini juga kadang-kadang nggak terasa ya, ternyata bisa cukup banyak juga. Jadi kita perlu mencatat dulu kira-kira berapa orang yang perlu kita kasih hampers dan kira-kira budgetnya berapa sehingga kita bisa menyesuaikan juga budget hampers tersebut. Dan saat ini tuh opsinya banyak sekali gitu ya. Jadi artinya kita bisa menyesuaikan dengan jumlah budget kita sendiri. Nah, artinya kita memang harus merencanakan sejak awal. Jadi itulah pentingnya perencanaan keuangan termasuk perencanaan THR nih dari sekarang gitu ya. Gitu. Baik, Bu Meta, ini menarik karena terkait dengan strategi belanja. Tapi apa yang disarankan bagi pemirsa Metro TV untuk belanja nanti di bulan Ramadan? Apakah memanfaatkan diskon supaya tidak terjebak dalam impulsive buying, Bu? Oh, itu penting sekali. Maksudnya artinya belanja itu kan memang ya kebutuhan juga ya, apalagi Lebaran. Artinya kita tidak memungkiri bahwa namanya secara makhluk sosial ya kita perlu beribadah, kita perlu bersilaturahmi. Jadi itu memang suatu kebutuhan juga. Namun perlu kita ingat juga bahwa Lebaran ini kan sifatnya momentum ya. Jadi pengeluaran-pengeluaran itu tentu akan bersifat konsumtif. Jadi karena sifatnya konsumtif tentu kita harus memilih supaya lebih seefisien mungkin dan memang secukupnya ya sesuai kemampuan. Artinya tidak ada salahnya kita memanfaatkan diskon-diskon khusus selama Lebaran gitu ya. Artinya dengan tadi kalau ada diskon kan kita bisa mungkin belanja lebih banyak gitu sehingga akan lebih efisien.
Nah, tapi perlu kita perhatikan juga, kadang-kadang diskon itu kan ada terms-nya ya, ada juga ternyata diskon banyak kalau kita pakai paylater. Nah, paylater ini kan adalah salah satu bentuk hutang. Jadi sebaiknya itu sangat kita hindari untuk berbelanja dengan utang gitu ya. Artinya kita juga perlu menyiasati. Kadang-kadang tadi kan kita perlu atur cash flow-nya. Mungkin ada belanja yang sudah keluar duluan sementara THR-nya belakangan, sementara mungkin ada belanja yang kita bisa tadi pakai paylater atau diskon sehingga bayar belakangan, kita harus atur uangnya untuk keluar belakangan juga. Intinya ini jangan sampai mengganggu cash flow. Nah, jadi kita bisa kira-kira nih, kalau kita lebaran misalnya tanggal 20-an ya, 20-an Maret. Mungkin kita terima THR itu di awal Maret atau pertengahan Maret. Nah, kita harus hati-hati, apalagi habis Maret kita lebaran, nggak lama habis itu gajian. Jangan sampai uang gajian yang bulan Maret itu juga udah habis karena liburan lebarannya belum selesai, gitu kan. Tahu-tahu nanti bulan April kita bokek. Nah, jadi kalau kita melakukan perencanaan keuangan itu bukan cuma itemsnya ataupun kebutuhan dan jumlahnya, tetapi kita perlu atur juga waktunya, gitu ya. Nah, jadi termasuk tadi kalau waktu tadi kita tahu nih diskon-diskon itu akan makin banyak menjelang lebaran. Jadi mungkin tadi ada baiknya kita menunggu THR dulu baru kita belanja sehingga kita bisa melakukan perencanaan yang baik termasuk juga mendapatkan harga terbaik. Mungkin gitu, Mbak Jessica. Ada duitnya dulu baru kita belanja. Baik, terima kasih Ibu Meta Anggriani selaku perencana keuangan sudah bergabung bersama kami dalam Newsline Business. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.